semoga sehat semua ya. Tapi ingat, kita masih tetap harus menerapkan yang namanya protokol kesehatan. Sebelum kita melaksanakan aktivitas pembelajaran pada hari ini, kita pimpin doa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas untuk dibantu memimpin doa teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tua kelas yang sudah memimpin doa teman-temannya. Tujuan kita berdoa adalah supaya pembelajaran kita hari ini bisa bermakna, bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri ataupun untuk masa depan nanti. Ya. Sebelum kita ke materi pembelajaran, ada yang tidak hadir hari ini? Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Diandra Fasri, M. Rizky Isa Pratama, Raihan. Oke ya, hadir semua. Oke, karena hadir semua berarti memang kelas ini semuanya dalam keadaan sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum Ibu memasuki pembelajaran hari ini, Ibu akan mengulas dulu materi sebelumnya yang sudah pernah kita pelajari. Jadi pada materi sebelumnya kita sudah belajar yang namanya tentang alat-alat ukur dalam fisika. Salah satunya adalah alat ukur listrik. Ada yang tahu apa itu alat ukur listrik? Contoh alat ukur listrik ya, Adrian? Oke, pintar sekali. Multimeter atau yang kita kenal dengan multitester itu merupakan salah satu alat ukur listrik. Ada yang tahu fungsi multitester ada 3. Oke, Diandra? Oke, untuk mengukur tegangan. Kemudian mengukur arus listrik. Yang ketiga? Jadi yang ketiga, Ibu ingatkan kembali untuk mengukur hambatan listrik. Gimana cara menggunakan multimeter, baik yang analog ataupun digital. Nanti dalam pembelajaran kali ini pun kita masih menggunakan multimeter. Jadi diingat-ingat kembali bagaimana penggunaan multimeter dalam percobaan yang akan kita lakukan pada hari ini. Kemudian coba ditonton dulu video kita. Oke, silakan dilihat. Kelihatan ya? Oke, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, hidup ya lampunya ya. Dari video yang Ibu tampilkan ini, informasi apa yang kalian dapatkan setelah menonton? Oke, lampunya berhasil menyala, betul sekali. Kenapa lampunya bisa menyala? Oke, adanya perubahan energi dari baterai ke cahaya. Berarti sumber energinya apa ini? Baterai. Nah, sumber energinya di sini ada contohnya baterai. Kenapa kok harus pakai 2 baterai? Nih, di video ini ditampilkan kenapa kok ya harus 2 baterai baru dia bisa menghidupkan nyala lampu. Nah, ini nanti akan kita pelajari ke materi hari ini. Sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini ada 6. Yang pertama, melalui diskusi dan literasi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan energi listrik dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui pengamatan dan percobaan, peserta didik diharapkan dapat menghitung besarnya energi listrik yang dibutuhkan. Kemudian selama proses pembelajaran ini, apa aja yang mau Ibu nilai? Nih, ini yang mau Ibu nilai. Jadi sikap kalian selama pembelajaran Ibu nilai. Kemudian di pengetahuannya akan Ibu nilai juga. Kemudian di keterampilannya juga akan Ibu nilai. Jadi selama proses pembelajaran, untuk sikapnya, pengetahuannya, dan keterampilannya akan Ibu nilai semua.
Ini masalah yang akan kita hadapi hari ini. Silakan ditonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diperhatikan, ini masalah kita hari ini. Jika tegangan listrik di rumah tidak stabil, dapat menyebabkan peralatan elektronik di rumah cepat rusak. Saya ingin membagikan pengalaman yang baru saja saya alami. Ini kemarin salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketidakstabilan dari tegangan listrik. Nah, ternyata dari ketidakstabilan tegangan listrik ini berpengaruh terhadap alat-alat elektronik rumah tangga. Nah, ini yang mau kita selesaikan. Masalah ini yang mau kita selesaikan dalam penyelidikan kita pada hari ini. Oke, jadi rumusan masalahnya adalah mengapa tidak stabilnya tegangan listrik dapat mengakibatkan rusaknya peralatan elektronik rumah tangga. Jadi sekarang kita duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing pada minggu lalu. Sudah semua? Sudah menempati kelompoknya? Oke, Ibu tanya kelompok 1 mana? Lengkap? Oke, kelompok 2? Oke, lengkap? Kelompok 3? Oke, lengkap kelompok 3? Kelompok 4? Lengkap? Kelompok 5? Oke, lengkap? Oke. Sekarang karena sudah menempati kelompoknya masing-masing, silakan diperiksa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam penyelidikan pada hari ini. Sekarang mari kita melakukan percobaan dengan cara membaca petunjuk yang ada di LKPD. Jadi LKPD-nya sudah Ibu bagikan, silakan dibaca petunjuk yang ada pada LKPD hari ini. Sudah dapat semua LKPD-nya? Oke, silakan ditulis dari nama anggotanya siapa saja, kelas mana, kemudian dibaca apa yang ada di dalam LKPD. Oke, silakan kita melakukan percobaan. Ketika ada yang bingung atau tidak paham, silakan langsung ditanyakan. Kenapa? Ya, kalau ini ke 10 nggak apa-apa. 2, ini berapa tegangannya? Berarti ke 2,5 juga nggak apa-apa, tapi susah 10 aja. Nggak hidup, berarti tulis di sini redup atau tidak menyala. Di baterai di sini ditulis tidak menyala. Ini sini sama sini. Dibalik. Nah, coba diamati gimana nyalanya. Terang Bu, terang Bu. Coba satunya. Ini ya. Coba ini dia. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Oke, kelompok 3 selesai. Sedang mengerjakan. Kelompok 4 selesai. Sedang mengerjakan. Kelompok 5 sudah. Oke, karena sudah selesai, sekarang perhatikan lagi ke depan. Mari kita presentasikan hasil dari penyelidikan atau eksperimen yang telah dilakukan oleh masing-masing kelompok. Jadi, Ibu persilahkan yang akan presentasi duluan, silahkan. Untuk kelompok 1 silahkan untuk presentasi. Yang lainnya mohon diperhatikan, temannya mempresentasikan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Dalam percobaan yang telah kami lakukan, kami memperoleh data sebagai berikut. Tegangan mencapai 1,5 volt. Tegangan listrik yang diukur mencapai 10 meter. Keadaan nyala lampu, baik menyala redup. 2. Tegangan power supply 3 volt. Tegangan listrik yang digunakan untuk mengisi daya baterai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan pada kelompok 1, dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
yang mengukur panggilan kurang bahwa fungsi dari stabilizer pada mobil adalah satu, membuat aliran listrik pada internal mobil menjadi stabil. Dua, memudahkan Anda melakukan starter untuk menghidupkan mobil. Tiga, dalam lampu mobil bisa bergerak. Empat, kinerja AC mobil menjadi maksimal. Lima, membuat usia aki mobil panjang. Jika tidak ada lagi kami dari kelompok satu mengucapkan terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Jadi yang presentasi hari ini cukup 2 kelompok saja. Jadi dari hasil tadi dapat kita simpulkan, ternyata nih yang namanya listrik menggunakannya nggak boleh sembarangan, harus sesuai dengan spesifikasi dari peralatan elektronik. Kalau tegangannya terlalu tinggi dari spesifik alat elektronik, apa yang terjadi? Putus atau rusak peralatan elektroniknya. Kalau lampu tadi akan mati seperti itu ya. Nah, kalau misalnya tegangan yang diberikan kurang, maka nyala lampu akan redup. Hal sama pun terjadi ketika peralatan elektronik yang digunakan ternyata tegangannya kurang, berarti fungsinya juga kurang maksimal seperti itu ya. Nah, selanjutnya, ini ada beberapa contoh sumber listrik. Ternyata sumber dari energi listrik tadi tidak hanya dari baterai. Kalian menggunakan apa tadi sumbernya? Yang satu baterai, yang satu power supply. Asalnya dari mana? Dari listrik AC, seperti itu ya. Nah, di sini ada yang namanya baterai, sumber energinya. Ada juga dari generator. Ada juga dari apa ini? Gambar apa ini? Oke, aki ya. Aki dari kendaraan. Ini beberapa sumber dari energi listrik. Selanjutnya, mari kita melakukan penilaian harian. Jadi di sini Ibu akan memberikan soal. Silakan soalnya dikerjakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Setelah selesai, di lembar LKPD ada yang namanya refleksi. Setelah kita selesai melakukan refleksi peserta didik, nanti akan Ibu kirimkan soal evaluasi melalui Google Classroom. Silakan nanti dibuka evaluasinya dan silakan dikerjakan. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin ditanyakan pada materi pembelajaran hari ini? Sudah paham? Oke. Jadi Ibu berikan sedikit kesimpulan kembali bahwasannya yang namanya energi listrik itu sangat dibutuhkan bagi kehidupan kita. Apa yang dimanfaatkan di energi listrik itu adalah konversi energi. Nah, konversi energi ini akan kita bahas pada pertemuan nanti atau pada pertemuan besok. Jadi ini yang kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Energi listrik berubah menjadi energi gerak. Contohnya pada kipas angin. Nah, ini kita manfaatkan perubahan energi listriknya atau konversi energinya. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Jika tidak ada pertanyaan, kita juga harus siap-siap. Boleh ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu sebelum kita tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita ataupun untuk orang lain. Khususnya berguna untuk masa depan. Begitu ya. Oke, kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya besok. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.